Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelesaikan perjalanan kita menyusuri lorong waktu kerajaan Romawi. Kita sudah membahas 6 raja pertama yang membentuk Roma dari sebuah desa kecil menjadi kekuatan yang disegani. Kini, saatnya kita tiba di akhir sebuah era dengan kisah raja ketujuh dan terakhir Roma, Lucius Tarquinius Superbus. Nama Superbus sendiri dalam bahasa Latin berarti yang sombong atau yang angkuh, dan julukan ini benar-benar menggambarkan pemerintahannya yang penuh drama dan tirani. Jadi, siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah tentang bagaimana kesombongan bisa meruntuhkan sebuah dinasti dan melahirkan sebuah republik. Kisah Tarquinius Superbus dimulai dengan cara yang sangat kelam, yaitu dengan perebutan tahta yang berdarah. Dia adalah putra atau cucu dari raja kelima, Tarquinius Priscus, dan menantu dari raja keenam, Servius Tullius. Namun, hubungan keluarga tidak menghalanginya dari ambisi buta. Bersama istrinya, Gallia Minor, yang juga putri dari raja Servius, Tarquinius merencanakan konspirasi untuk menggulingkan mertuanya sendiri. Dalam sebuah adegan yang mengerikan di gedung senat, Tarquinius secara terbuka menantang otoritas Servius. Dia bahkan tega melemparkan raja tua itu ke tangga batu. Servius yang terluka parah kemudian dibunuh di jalan oleh para pengikut Tarquinius, konon atas perintah putrinya sendiri, Gallia. Dengan tangan berlumuran darah, Tarquinius Superbus naik tahta tanpa persetujuan senat maupun rakyat, menandai awal dari pemerintahan tiraninya. Sejak awal, Tarquinius Superbus memerintah dengan tangan besi. Berbeda dengan para pendahulunya yang seringkali mencari nasihat senat, Superbus mengabaikan lembaga penting ini. Ia memerintah layaknya seorang despot, mengambil keputusan sendiri, dan seringkali bertindak sewenang-wenang. Ia menghukum mati atau mengasingkan para senator yang dianggapnya menentang atau tidak setia, lalu menyita kekayaan mereka untuk mengisi pundi-pundi pribadinya. Ketakutan menyelimuti Roma. Tidak ada lagi yang berani menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Superbus juga menghapuskan banyak reformasi konstitusional yang telah dibuat oleh Servius Tullius, yang sebelumnya memberikan lebih banyak hak kepada rakyat biasa. Rakyat dipaksa bekerja keras dalam proyek-proyek pembangunan megah, seperti menyelesaikan pembangunan kuil Jupiter Optimus Maximus di Bukit Capitoline dan membangun sistem selokan raksasa, Cloaca Maxima. Meskipun proyek-proyek ini memperindah kota, rakyat mengerjakannya di bawah tekanan dan tanpa upah yang layak, sehingga kebencian terhadap sang raja semakin memuncak. Di balik citranya yang kejam di dalam negeri, Tarquinius Superbus sebenarnya adalah seorang komandan militer dan diplomat yang cakap. Ia sadar bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, ia perlu memperluas pengaruh Roma. Ia melancarkan serangkaian perang yang sukses melawan suku-suku tetangga, seperti suku Volsci dan suku Sabini, memperluas wilayah kekuasaan Roma secara signifikan. Kemenangan-kemenangan militer ini membawa banyak rampasan perang ke Roma, yang ia gunakan untuk mendanai proyek-proyek konstruksinya dan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia juga ahli dalam menjalin aliansi strategis. Salah satu pencapaian diplomatiknya yang paling penting adalah menjadikan Roma sebagai pemimpin Liga Latin, sebuah aliansi kota-kota di wilayah Latium. Dengan posisi ini, Roma tidak hanya aman dari serangan tetangga, tetapi juga memiliki pasukan gabungan yang bisa dimanfaatkan untuk ekspansi lebih lanjut. Jadi, secara paradoks, di saat rakyatnya menderita di bawah tiraninya, kekuatan Roma di panggung internasional justru sedang berada di puncaknya. Namun, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kekuasaan absolut Tarquinius Superbus dan keluarganya mulai menunjukkan keretakan dari dalam. Titik balik dari semua ini adalah sebuah peristiwa tragis dan brutal yang menimpa seorang wanita bangsawan bernama Lucretia. Menurut sejarawan Livy, saat para bangsawan muda Romawi, termasuk putra raja, Sextus Tarquinius, sedang berada di medan perang, mereka iseng membanding-bandingkan kebajikan istri mereka. Mereka menemukan bahwa Lucretia, istri dari Lucius Tarquinius Calentinus, adalah yang paling setia dan berbudi luhur. Namun, kecantikan dan kebajikan Lucretia justru membangkitkan nafsu Sextus Tarquinius. Beberapa hari kemudian, Sextus diam-diam mendatangi rumah Lucretia saat suaminya pergi. Dengan todongan pedang, ia mengancam dan memperkosa Lucretia. Keesokan harinya, Lucretia yang hancur memanggil ayah, suami,
dan teman-teman dekatnya, termasuk seorang bangsawan bernama Lucius Junius Brutus. Di hadapan mereka, ia menceritakan semua perbuatan keji yang dilakukan oleh Sextus Tarquinius. Setelah membuat mereka bersumpah untuk membalaskan dendamnya, Lucretia yang merasa kehormatannya telah direnggut, mencabut belati yang tersembunyi di balik pakaiannya dan bunuh diri. Kematian Lucretia menjadi percikan api yang menyulut revolusi. Brutus, yang selama ini berpura-pura bodoh untuk menghindari tirani Superbus, mengangkat belati berlumuran darah Lucretia dan bersumpah di hadapan para dewa bahwa ia akan mengusir keluarga Tarquin dari Roma dan memastikan tidak akan ada lagi raja yang memerintah kota itu. Sumpah Brutus segera bergema di seluruh Roma. Ia membawa jenazah Lucretia ke Forum, pusat kehidupan publik Roma, dan menceritakan kekejaman yang telah terjadi kepada rakyat yang berkumpul. Kemarahan publik meledak. Kisah Lucretia adalah puncak dari segala penderitaan dan ketidakadilan yang mereka alami di bawah pemerintahan Tarquinius Superbus. Rakyat yang sudah lama memendam benci kini bangkit serempak. Dipimpin oleh Brutus, mereka menutup gerbang kota dan mengambil alih kendali Roma. Ketika Tarquinius Superbus mendengar berita pemberontakan ini dan bergegas kembali ke Roma dari kamp militernya, ia menemukan gerbang kota telah tertutup untuknya. Ia telah diasingkan. Pada saat yang sama, para prajurit di kamp militernya juga berpihak pada para pemberontak. Era kerajaan Romawi yang telah berlangsung selama 244 tahun akhirnya berakhir pada tahun 509 sebelum Masehi. Setelah pengusiran Tarquinius Superbus, rakyat Roma yang dipimpin oleh Lucius Junius Brutus memutuskan untuk tidak lagi memiliki raja. Mereka trauma dengan penyalahgunaan kekuasaan yang absolut. Sebagai gantinya, mereka mendirikan bentuk pemerintahan baru yang disebut republik. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi tidak lagi dipegang oleh satu orang seumur hidup, melainkan oleh dua orang pejabat yang disebut konsul. Para konsul ini dipilih setiap tahun oleh rakyat, dan mereka memiliki kekuasaan yang setara untuk saling mengawasi. Lucius Junius Brutus dan suami Lucretia, Lucius Tarquinius Calentinus, terpilih menjadi dua konsul pertama Republik Romawi. Ini adalah momen monumental dalam sejarah, di mana sebuah kerajaan berubah menjadi republik yang akan bertahan selama hampir 500 tahun dan tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Tentu saja, Tarquinius Superbus tidak menyerah begitu saja. Dari pengasingannya, ia berusaha berkali-kali untuk merebut kembali tahtanya. Ia mencoba menghasut konspirasi di dalam Roma, yang ironisnya melibatkan kedua putra Brutus sendiri, yang kemudian dieksekusi oleh ayah mereka demi tegaknya republik. Superbus juga meminta bantuan dari kota-kota tetangga, seperti Veii dan Tarquini, serta dari Raja Etruscan yang kuat, Lars Porsena, untuk menyerang Roma. Pertempuran-pertempuran sengit pun terjadi, melahirkan banyak pahlawan legendaris Romawi seperti Horatius Cocles yang seorang diri menahan jembatan. Namun, semua upaya Superbus gagal. Rakyat Roma, yang telah merasakan manisnya kebebasan, berjuang mati-matian untuk mempertahankan republik mereka yang baru lahir. Setelah kegagalan terakhirnya, Tarquinius Superbus akhirnya meninggal di pengasingan sebagai orang tua yang frustrasi dan dikalahkan. Jadi, itulah kisah Lucius Tarquinius Superbus, raja terakhir Roma. Kisahnya adalah pelajaran abadi tentang bahaya tirani, kesombongan, dan kekuasaan yang tidak terkendali. Kejatuhannya bukan hanya akhir dari sebuah monarki, tetapi juga merupakan kelahiran Republik Romawi, sebuah sistem pemerintahan yang akan membentuk dasar bagi banyak sistem hukum dan politik di dunia barat. Dari abu tirani Superbus, lahirlah sebuah cita-cita baru tentang kebebasan dan pemerintahan oleh rakyat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kisah 7 Raja Roma menunjukkan bagaimana sebuah peradaban besar dibangun, dihancurkan oleh kesombongan, dan dilahirkan kembali dengan semangat baru. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.